Pertemuan itu menurut Hasto dilaporkan kepada Jokowi selaku calon presiden. Mengenai pertemuan antara Jokowi dan Samad di Yogyakarta disusun skenario agar Samad bisa bertemu dengan Jokowi. Disepakati pertemuan akan dibuat terkesan tidak sengaja dan dipilihlah bandara sebagai lokasi pertemuan keduanya. Namun pada akhirnya yang terpilih menjadi cawapres Jokowi adalah JK bukan Samad. Guys, kita lihat saja aksi dan tetes darah terakhir si Samad. Di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selalu saya mengatakan bahwa narasi kriminalisasi yang diungkap oleh Abraham Samad itu hanyalah kedok atau bungkusan semata sebenarnya. Tetapi hal ini kadang-kadang netizen tidak percaya. Nah, kali ini kita akan up kembali apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Abraham Samad ini begitu sangat jengkel dan dendam terhadap Pak Jokowi. Karena memang di panggung politik itu dendam pribadi memang seringkali dikemas dengan bungkus idealisme. Sebutlah misalnya apa yang dikeluarkan oleh Abraham Samad dengan seluruh gengnya ya. Bahwa dia dikriminalisasi, haknya dirampas sampai-sampai mereka pergi ke Komnas HAM. Nah, begitulah wajah juga yang dimainkan oleh Abraham Samad hari ini, sahabat. Betapa dia sangat berapi-api ingin menjerat Pak Jokowi, seolah semua yang dia lakukan itu demi dalam rangka penegakan hukum. Melalui podcast kita tahu bahwa dia seringkali mengundang orang-orang yang menyebarkan hoaks dan berita kebohongan. Hal inilah yang menjadi dasar daripada pihak Polda Metro Jaya memanggil Abraham Samad. Nah, sepertinya Abraham Samad ini lupa bahwa publik ini luar biasa ya. Dia menjadi intelijen yang sangat paten. Karena di sini mereka mencium aroma masa lalu yang belum lunas. Sehingga video-video lawas itu pun di-up kembali. Sebuah video yang beredar dan itu mengungkap fragmen sejarah di mana saat Samad masih menjadi ketua KPK itu kan pernah merapat ke PDIP, maksud saya ketemu dengan sekjen PDIP yaitu Hasto, dan itu dilakukan dalam kerangka melakukan lebih-lebih politik untuk calon wakil presiden. Nah, namun kan pada saat itu sejarah berkata lain, sebab Pak Jokowi justru kemudian memilih Pak Yusuf Kalla sebagai pendampingnya. Nah, dari titik itulah bisa jadi jejak emosional mulai terlihat di Samad dan dendam itu betul-betul berapi-api dan dia ledakan pasca Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Pak Abraham, ini yang juga banyak jadi pertanyaan publik ketika Anda mendeklarasikan diri. Dengan semangat Anda, mungkin ambisi Anda yang terlihat untuk berlaga di Pilpres kali ini mengingatkan saya, Pak Wima, dan Kang Asep dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu yang katanya Anda ketika masih menjadi ketua KPK itu ikut juga ini bermanuver secara politik untuk dipinang jadi calon wakil presiden dari Jokowi. Saya mengutip sedikit ya Pak Abraham, dari artikel beberapa tahun yang lalu Hasto Kristianto mengungkap pertemuan antara PDI Perjuangan dan ketua KPK ketika itu Abraham Samad pada Februari-Mei 2014 atau menjelang pemilu. Seperti dikutip cnnindonesia.com, terjadi pembicaraan antara PDI Perjuangan dan Samad mengenai posisi strategis wakil presiden. Pertemuan itu menurut Hasto dilaporkan kepada Jokowi selaku calon presiden. Mengenai pertemuan antara Jokowi dan Samad di Yogyakarta disusun skenario agar Samad bisa bertemu dengan Jokowi. Disepakati pertemuan akan dibuat terkesan tidak sengaja dan dipilihlah bandara sebagai lokasi pertemuan keduanya. Namun pada akhirnya yang terpilih menjadi cawapres Jokowi adalah JK bukan Samad. Hasto pun mengaku ditugaskan Jokowi untuk memberitahukan hal itu kepada Samad. Saya bacakan sedikit kutipannya Hasto. Bagi saya yang menerima tugas dari Jokowi itu rasanya tentu tidak enak menyampaikan kabar buruk pada beliau yaitu Abraham Samad. Ketika saya sampaikan beliau mengatakan ya saya tahu itu karena saya telah menyadap pembicaraan dan yang menyebabkan saya gagal adalah saudara BG atau Budi Gunawan. Itu kata Hasto seakan menirukan ucapan Samad. Guys, kita lihat saja aksi dan tetes darah terakhir si Samad. Di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan.
Nah, fakta pertemuan Samad dan Hasto ini tentu ini bisa menggeser narasi besar yang selama ini ia bangun, bahwa dia lagi memperjuangkan hukum. Padahal ini justru berpotensi dibaca publik sebagai politik balas rasa atau balas dendam. Jadi sekuat apapun mereka ini mendorong atau menggiring narasi kriminalisasi, sekali lagi bahwa fakta-fakta masa lalu itu atau jejak sejarah itu tidak bisa lenyap begitu saja. Apalagi netizen, sekali lagi netizen Anandua itu luar biasa kejam karena kuat menyimpan video-video lawas. Dan itulah yang terjadi pada semua kucul-kucul ini, termasuk mantan ketua KPK. Sebab yang kita kenal ya dalam proses perjalanannya, kalau benar video itu yang saya up di awal, Samad ini bukan hanya penegak hukum, sahabat. Dia juga pemain politik yang sempat mencium aroma kekuasaan. Cuma karena gagal masuk di gelanggang RI2 membuat luka politiknya belum sembuh. Sebagaimana di video yang saya up tadi itu. Sehingga apa yang terjadi? Narasi kriminalisasi sebagai senjata. Setiap langkah hukum yang menyasar Jokowi lebih terlihat seperti pengejawantahan daripada dendam. Jadi bukan murni karena advokasi hukum, sahabat. Ini lebih pada dendam politik. Padahal dia lupa bahwa di era keterbukaan informasi publik mudah menghubungkan titik-titik antara ambisi lama dan sikap hari ini. Akibatnya semangat Samad justru dinilai sebagai aksi personal, bukan perjuangan prinsip. Jadi lebih pada aksi balas dendam lah. Makanya selalu saya bilang bahwa siapapun yang hari ini bicara soal ijazah Pak Jokowi palsu, itu banyak variabelnya. Salah satunya itu karena sakit hati, dendam politik. Dan ada juga ya karena memang ormasnya dibubarkan seperti HTI dan FPI yang dibungkus dengan TPUA. Itu kan FPI itu dengan pengacara HTI si Tompel itu. Nah, dari kacamata politik realitas, tentu kasus ini seperti panggung opera saja. Jadi musiknya terdengar lantang soal hukum, tapi liriknya berisi kisah lama yang tak selesai. Nah, jika benar ini berakar pada kegagalan masuk sebagai cawapres, maka apa yang dilakukan oleh Samad ini hanyalah babak lanjutan dari drama pribadi yang dibalut narasi perjuangan rakyat. Dan bisa juga kita kategorikan bahwa lagi-lagi dia menipu rakyat Indonesia dengan narasi sesatnya soal kriminalisasi itu yang selalu dia gaungkan dengan seluruh gennya. Sebab itu saya kira memang Abraham Samad ini cocok ya dengan peribahasa bahwa karena nilah setitik rusak susu sebelanga. Ambisi yang pernah gagal bisa merusak citra perjuangan yang dulu terlihat murni. Itulah yang dialami oleh kawan satu ini, Pak Abraham Samad. Nah, mudah-mudahan apa yang terjadi pada Abraham Samad ini betul-betul bisa menjadi pelajaran dalam hidupnya, dan tidak saja terhadap Abraham Samad ya, terhadap seluruh orang-orang, termasuk saya pribadi, agar betul-betul jangan mencampur baurkan antara dendam, hukum, dan politik. Jangan, ini harus dipisahkan. Jadi persoalan laut, persoalan darat, persoalan udara. Sebab apa? Hari ini sekali lagi bos, gampang sekali dilacak, dihubung-hubungkan soal peristiwa masa lalu dan bagaimana situasi hari ini. Karena memang seperti itulah adanya. Apa yang terjadi hari ini selalu saya akan nyatakan itu akan menjadi sejarah hari esok. Jadi kalau masa lalumu suram, lalu itu kamu tidak bisa evaluasi, tidak bisa introspeksi diri dan berubah, maka itu akan menjadi refleksi dalam kehidupanmu untuk selanjutnya. Dan rata-rata inilah yang terjadi pada orang-orang gagal ini semua. Karena kebenciannya yang sangat akut, tidak merefleksi diri apa saya layak atau tidak, akhirnya yang muncul adalah dendam. Sehingga melakukan serangan secara barbar ke orang yang dia benci. Efeknya hukum. Kalau kena hukum, ya bahasanya cuma satu, saya dikriminalisasi. Saya punya hak dilanggar, melaporlah dia ke Komnas HAM. Merasa polisi tidak netral, melaporlah dia ke Kompolnas. Nah, pola-pola seperti ini kita sebagai netizen sudah hafal. Makanya jangan berlaku kalian. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.